Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina. Pada video kali ini kita akan membahas tema mengenai digitalisasi dalam memberi solusi di tengah pandemi. Apa sih digitalisasi itu? Digitalisasi adalah sebuah istilah atau terminologi yang digunakan untuk menjelaskan sebuah proses peralihan media. Peralihan yang dimaksud di sini adalah peralihan dari tercetak video maupun audio menjadi digital. Tujuan melakukan digitalisasi adalah agar bisa membuat sebuah arsip dokumen dalam bentuk digital. Secara harfiah, digitalisasi bisa diartikan sebuah proses peralihan yang non-digital menjadi sesuatu yang digital. Sebenarnya kita sudah mengenal apa yang dinamakan digitalisasi sejak lama. Sejak mengenal kamera digital, maka kamera digital itulah salah satu alat yang dapat menghasilkan suatu produk digitalisasi, yakni berupa gambar yang tersimpan sebagai dokumen di dalamnya, dan lain sebagainya. Pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, apa sih pandemi itu? Pandemi adalah sebuah wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi seluruh daerah geografis yang luas atau seluruh negara maupun benua. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Di Indonesia sendiri, wabah COVID-19 sudah menyebar sejak akhir tahun 2019 dan dampaknya sangat terasa bagi warga negara Indonesia. Di sini ada dampak itu bisa tertuju pada dampak yang positif maupun negatif. Namun karena pandemi ini, dampak negatifnya lebih banyak terasa bagi masyarakat Indonesia. Berikut adalah dampak negatif dari pandemi COVID-19. Bisa dilihat dari segi ekonomi, menurunnya pendapatan dari berbagai macam usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah maupun usaha besar seperti perusahaan. Kemudian dari segi pendidikan, menghambat aktivitas belajar dan menurunnya semangat anak dalam melakukan belajar, karena belajar di rumah itu sangat membosankan. Yang berikutnya ada sosial, di mana membuat kaum apatis dan ansos semakin meningkat. Pada dasarnya masyarakat Indonesia itu banyak yang sudah tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya karena ada kebijakan pandemi dan sosialisasi dibatasi. Maka kaum-kaum yang seperti itu meningkat populasinya. Kemudian ada hiburan, tutupnya berbagai sektor wisata yang membuat imun menurun. Dan yang terakhir ada kesehatan, banyak orang yang sakit dan kehilangan nyawa. Karena di Indonesia sendiri tingkat kematian karena wabah penyakit ini sangat tinggi. Nah, disinilah peran digitalisasi yang menjadi solusi di saat pandemi. Bisa dilihat dari bidang pendidikan, banyaknya beberapa platform pendukung proses pembelajaran seperti Google Meet, Zoom, Classroom, dan e-book. Kita sudah mengenal yang namanya perpustakaan digital. Nah, e-book ini merupakan digitalisasi yang dapat membantu belajar anak dari rumah. Kemudian ada bidang hiburan, populernya beberapa aplikasi yang berbasis hiburan serta munculnya beberapa kreator baru seperti YouTube, TikTok, game online. Kita bisa menghibur diri kita melalui video-video yang telah terdokumentasi di dalam YouTube. Kemudian ada bidang sosial, proses hubungan sosial menjadi lebih
kompleks dengan memanfaatkan platform sosial media. Kita bisa menggunakan aplikasi yang terkecil yaitu WA. Kita bisa menyimpan suara kita atau pesan kita untuk berbagi kepada orang lain. Selanjutnya ada di bidang industri. Setiap industri mengubah proses dalam perekrutan karyawan maupun sistem kerjanya, di mana kini banyak orang yang bisa melakukan melamar pekerjaan tanpa harus datang ke tempatnya secara langsung dan hanya cuma mengirim dokumen diri untuk melamar pekerjaan. Yang terakhir ada bidang ekonomi, di mana berubahnya sistem jual beli konvensional menjadi digital, menjadi toko online seperti Tokopedia dan lain-lainnya. Di sini kita bisa menyimpan gambar produk yang akan kita jual dan bisa menjualnya melalui toko online tanpa harus membangun toko sendiri. Pada dasarnya, laptop maupun HP kita menjadi sebuah alat untuk digitalisasi dan dapat dijadikan solusi di saat pandemi saat ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.